Jadi jangan menghukum kalau kita nggak punya takarannya. Guru wajib menahan diri dari segala jenis hukuman kalau dia tidak tahu takarannya. Kalau dia menghukum hanya gara-gara emosi atau marah. Mendingan jangan hukum sama sekali sebelum si gurunya itu sadar tentang apa yang dia lakukan. Hukuman-hukuman fisik semacam itu sebenarnya adalah hukuman jadul yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan modern. Tetapi bagi saya sih gak jadi masalah hukuman fisik tuh. Jadi misalkan ada guru yang menjewer murid selama tidak menghasilkan luka itu gak jadi masalah menurut saya. Kenapa tidak seperti itu? Asal catatannya ya. Ini jangan di blow up atau jangan disalahpahami bagaimana. Bagi saya, guru yang menghukum murid secara fisik sampai batasan tertentu, itu misalkan yang tidak melukai gitu ya, itu gak apa-apa. Asal jangan menjatuhkan mental anak. Karena yang paling penting itu kan sebenarnya adalah soal mental anak, soal rasa takut anak terhadap nanti gurunya, rasa takut anak. Tapi bisa aja kita mendisiplinkan anak tanpa memberikan luka yang kuat atau tanpa menimbulkan luka pada mentalitas mereka gitu. Itu yang pentingnya menurut saya sih itu di situ. Saya pernah menghadapi sebuah kelas di mana si anaknya memang harus dihukum, pantas dihukum, dan ketika dia mendapatkan hukuman fisik sama saya gitu, ternyata mereka baik-baik saja gitu dan malah cengengesan gitu. Jadi akhirnya kita deal-dealan, oke, mau dihukum fisik lagi push up pada waktu itu ya. Ya tidak Pak, capek gitu. Ya udah sok, tapi baik-baik aja pada waktu itu. Jadi yang paling penting itu sebenarnya adalah mentalnya gitu. Nah, hukuman fisik itu tidak lebih buruk dibandingkan dengan ketika guru ngatain anaknya bodoh, ngatain anaknya nakal, gitu. Ngatain anaknya itu nyebelin. Nah, semacam itu sangat-sangat buruk. Tetapi kalau misalkan fisik sampai batas tertentu sih, selama itu tidak melukai mentalnya, nggak jadi masalah. Tapi tahu dari mana kalau misalkan itu tuh nggak akan melukai mental, sejauh mana hukuman fisik itu kita tahu bahwa itu tidak akan melukai mental si anak? Dalam hal ini keakraban guru dengan murid itu penting. Saya termasuk orang yang kalau misalkan ngajar itu pengen akrab dengan siswa-siswanya. Dan dari situlah pada akhirnya kita bisa mengetahui ada kan kalau misalkan hati ke hati ada koneksi, kita tuh tahu bahwa dia tuh marah ke kita, ngambek ke kita atau tidak, atau apresiasi ke kita dan sebagainya, kan seperti itu. Ini nggak bisa dijelaskan dalam rumus-rumus yang rigid gitu ya, tapi bisa kita pahami bahwa ketika satu orang berempati dengan orang lain, satu orang menghormati orang yang lain dan sebagainya, gaya bahasa tubuh dan gaya bahasa visual dan sebagainya itu memang akan menunjukkan sisi yang sesungguhnya gitu. Jadi kalau misalkan dia marah, kita tahu marah, dia sedih, kita tahu dia sedih, dia lagi senang, kita juga tahu dia senang. Nah, guru yang ideal adalah guru yang bisa berkomunikasi verbal dan non-verbal dengan anak-anaknya. Jadi dari situlah akhirnya bisa ketahuan apakah hukuman yang diberikan itu merusak mentalnya atau tidak. Kalau misalkan ternyata merusak gimana? Ya jangan. Harus Jangan. Kita kan baru tahu setelah dihukum kan? Enggak, hukuman itu, jadi gini nih, guru itu kalau misalkan mau memberikan hukuman itu harus benar-benar terukur, harus benar-benar tertakar gitu. Harus benar-benar sudah diketahui mitigasinya, bahwa hukuman itu sepenuhnya adalah sekedar untuk memberikan penekanan tentang kesadaran, tentang disiplin dan sebagainya. Jadi jangan menghukum kalau kita nggak punya takarannya. Guru wajib menahan diri dari segala jenis hukuman kalau dia tidak tahu takarannya. Kalau dia menghukum hanya gara-gara emosi atau marah, mendingan jangan hukum sama sekali sebelum si gurunya itu sadar tentang apa yang dia lakukan. Gitu.